Palestina tolak permintaan Israel untuk tunda pemilu. Presiden Palestina Mahmud Abbas telah menolak permintaan Israel untuk menunda pemilu Palestina. Abbas menolak permintaan entitas Zionis Israel untuk menunda pemilihan. Kami menentang penundaan pemilihan, kata Mousa Abu Marzouq, anggota Biro Politik kepada Radio Alam. Tidak ada komentar dari otoritas Palestina atau Israel soal klaim tersebut. Namun Abu Marzouq tidak menutup kemungkinan untuk menunda pemungutan suara di tengah perpecahan dalam gerakan Fatah Abbas. Pekan lalu, Fatah memecat Nasser Al-Qudwa, keponakan mendiang Presiden Yasser Arafat, karena berencana mencalonkan diri dalam pemilu mendatang dalam daftar terpisah. Pemimpin Fatah yang sedang ditahan, Marwan Barghouti, juga mengungkapkan niatnya untuk mencalonkan diri dan pemilihan presiden pada 31 Juli mendatang. Faksi Palestina bertemu di Kairo pada Senin 15 Maret dengan agenda membahas persiapan pemilu mendatang. Pada Januari, Abbas mengeluarkan keputusan untuk mengadakan pemilihan legislatif pada 22 Mei, pemilihan presiden pada 31 Juli, dan juga pemilihan Dewan Nasional pada 31 Agustus. Pemilu legislatif terakhir diadakan pada 2006 yang dimenangkan oleh. Di sisi lain, Palestina bergembira, Menteri Luar Negerinya mengatakan keputusan ICC atau Pengadilan Internasional jadi hari bersejarah. Banyak warga Palestina menilai keputusan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court atau ICC yang menempatkan wilayah Palestina jadi bagian yurisdiksi sebagai langkah hukum yang terlambat, khususnya bagi para korban kekerasan Israel. Namun, bagi sejumlah warga Israel, keputusan ICC itu mengkhawatirkan mereka karena beranggapan kelompoknya adalah orang-orang baik yang berusaha membela diri dari ancaman kekerasan bangsa Palestina. Putusan ICC yang diumumkan oleh 3 hakim saat sidang pra-peradilan Jumat 5 Februari 2021 dapat menjadi dasar hukum untuk penyelidikan kasus pidana yang dilakukan organisasi bersenjata di Israel dan Palestina termasuk Hamas, namun ICC belum memerintahkan penyelidikan apapun dalam waktu dekat. Jaksa ICC Fatou Bensouda mengatakan ia masih akan mempelajari putusan tersebut. Menurut dia, putusan itu dapat jadi dasar penyelidikan perang Gaza yang melibatkan Israel dan juga Hamas pada tahun 2014, serta insiden bentrok massa dan aparat saat unjuk rasa di perbatasan Gaza pada tahun 2018. Putusan hakim itu juga dapat jadi dasar penyelidikan pembangunan pemukiman ilegal yang dilakukan Israel di beberapa daerah, misalnya Tepi Barat dan juga Yerusalem Timur, kata Bensouda. Seorang warga Palestina, Taufik Abu Jama, yang tinggal di Khan Younis, Gaza, mengaku 24 anggota keluarganya harus pergi akibat serangan udara Israel selama perang selama 7 hari pada 2014 lalu. Konflik bersenjata itu menyebabkan 2.100 orang Palestina harus kehilangan nyawa, yang sebagian besar adalah warga sipil dan 67 tentara Israel serta 6 warga sipil Israel. Abu Jaman menilai keputusan ICC itu sebagai upaya mendapatkan keadilan yang terlambat tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Kami tidak percaya dengan pengadilan Israel, dikutip Reuters, dirilis antara 7 Februari 2021. Pengadilan militer Israel yang menggelar penyelidikan untuk pertempuran di Khan Younis memutuskan serangan udara itu sah secara hukum karena hanya menargetkan para militan. Dalam kesempatan terpisah, seorang warga Israel, Gadi Yarkoni, yang tinggal di Eshkol, daerah perbatasan Gaza, mengatakan ia kehilangan 2 kakinya akibat serangan. Yarkoni mengaku geram terhadap putusan ICC. Kami ini orang baik di sini. Kami tidak menembak anak-anak yang tidak bersalah, tetapi mereka menyerang kami untuk menghabisi warga kami. Saya menangis untuk 3 warga sipil yang tewas di Gaza tepi barat, tetapi kami mempertahankan daerah kami, kata dia. Walaupun demikian, 2 kubu itu menyepakati satu hal, yaitu mereka tidak berharap ICC dapat mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina.
Sementara itu, seorang pejabat pemerintah Israel yang meminta agar tidak disebut namanya mengatakan bukan berarti ICC akan menerbitkan surat penangkapan besok. Ia menambahkan Israel adalah berkoordinasi dengan Amerika Serikat untuk menanggapi putusan ICC. Menurut dia, keputusan itu politis. Banyak rintangan. Seorang pengacara internasional dan juga mantan penasihat hukum Organisasi Pembebasan Palestina, Diana Butu, mengatakan masih banyak tantangan yang harus dihadapi warga Palestina. Jalan menuju keadilan yang sesungguhnya masih panjang. ICC tentu akan menghadapi banyak tekanan politik untuk tidak menindaklanjuti putusan itu, kata Butu. Ia mengatakan putusan itu bukan sikap keras pertama Mahkamah Internasional karena sebelumnya ada putusan yang menyebut aksi pendudukan Israel sebagai perbuatan ilegal. Namun dunia tidak melakukan apapun terhadap putusan tersebut, ujar dia menambahkan. Putusan ICC diumumkan 3 minggu setelah masa jabatan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat resmi berakhir. Trump selama menjabat menjatuhkan sanksi untuk 2 pegawai ICC termasuk diantaranya Ben Saуда. Setelah Joe Biden resmi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat bulan lalu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pihaknya akan mengevaluasi secara menyeluruh sanksi-sanksi yang dijatuhkan pemerintahan Donald Trump. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut keputusan ICC sebagai aksi anti-ajaran semistik dan Israel akan melawan ketidakadilan di sekutu apapun sekuat mungkin. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki mengatakan putusan itu jadi hari bersejarah mengingat Israel kerap merasa pihaknya berada di atas hukum. Namun warga Palestina juga berpeluang jadi objek penyelidikan ICC. Hamas yang masuk dalam daftar hitam di Israel dan beberapa negara barat diduga bertanggung jawab atas beberapa serangan yang menargetkan warga sipil. Hamas juga diyakini menggunakan warga Palestina sebagai tameng manusia saat perang. Namun seorang petinggi Hamas di Gaza menyebut putusan tersebut. Ia menyebut Hamas tidak takut terhadap penyelidikan ICC. Perjuangan Hamas dan perjuangan rakyat Palestina sah dan konsisten dengan hukum kemanusiaan internasional, kata juru bicara Hamas Hazim Qasim. Militer Israel atau IDF kecewa terhadap putusan ICC itu dan pihaknya akan terus menjaga keamanan Israel beserta warganya, sebagaimana diatur dalam kode etik IDF, nilai-nilai IDF, hukum internasional dan juga internasional. Di sisi lain, Israel minta sekutu tekan jaksa ICC agar tidak melanjutkan penyidikan kejahatan perang di Palestina. Pemerintah Israel sebelumnya mengecam keputusan ICC sebagai anti-Semit. Sejauh ini hanya 2 negara yaitu Amerika Serikat dan Australia yang secara resmi keberatan dengan keputusan ICC tersebut. Tel Aviv bermaksud untuk memikat lusinan sekutunya untuk menyampaikan pesan rahasia kepada Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Fatou Bensouda, menekannya untuk tidak melanjutkan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel di wilayah pendudukan seperti diberitakan Axios Minggu.